Loh, memang berarti ada peluang ganti anu tuh ini? Ganti rezim tuh? Saya kan hanya menerawang. Saya hanya menerawang, Ya. saya hanya melihat. Jadi program yang sudah bagus sekarang bisa tergantikan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini acara yang selalu dinanti sama pemirsa ini. Dan kita sudah menghadirkan sang juru ruwat, Mas Tigor Otadan Siagian. Sehat Mas? Sehat, Om. Salaman sih dong. Salam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya. Sehat, sehat. Apakah buminya juga sehat nih? Buminya sehat. Yang tidak sehat adalah perilaku wayangnya. Waduh, iki. Perilaku wayangnya ya? Perilaku wayangnya. Berarti memang secara nggak langsung dari perilaku wayang ini juga membuat dampak-dampak yang lainnya juga ya? Iya. Kalau zaman dulu, logikanya, seorang dalang yang melakukan, mengendalikan wayang. Mengendalikan wayang. Tapi di sini seakan-akan kebalik. Dibalik ya? Wayangnya yang mengendalikan dalangnya. Seakan-akan kita bisa mengendalikan Seakan-akan ya? itu, gitu. Dan ini terbukti ya, jadi beberapa kasus belakangan yang kayak yang kemarin anak pejabat yang menganiaya, terus juga banyak pejabat yang punya rekening gendut, Mas. Ini memang sangat banyak ya? Sangat banyak sekali. Nah, sebelumnya yang 1 tahun kemarin saya pernah mengupas bahwa di tahun 2022, 23, 24 adalah tahun karma, di mana orang-orang akan memanen apa yang sudah dilakukan. Apa yang sudah dilakukan? Sedalam apapun yang disembunyikan akan terkuak. Yang dilakukan siapapun. Nah, kalau zaman sebelumnya mungkin orang berpikiran orang yang berduit adalah orang yang kuat, orang yang berpangkat, orang yang kuat. Tapi di 2022 sampai seterusnya nanti seakan-akan itu tidak ada fungsinya. Nggak berfungsi malah? Tidak berfungsi. Ya mungkin ini di mana kita sebagai manusia, sebagai masyarakat menantikan apa toh yang dinamakan keadilan yang sebenarnya seperti apa. Lihat apa yang terjadi pada saat ini. Semuanya ya, jenderal kena. Semua kebuka satu persatu. Dan ini bakal terus ya? Bakal terus. Terbuka semua? Iya. Sudah pernah kita dengar mungkin dari beberapa penggalan ramalan Jayabaya yang ditulis oleh Ronggo Warsito, di mana orang salah bakal dibenarkan. Di mana orang benar bakal disalahkan. Nah, di sini itu kayak imbang. Semua terlihat satu persatu. Oh, siapa yang salah? Apalagi dengan kasus-kasus yang saat ini kelihatan di mata. Kalau disita, kenapa diperjualbelikan? Itu salah satu contohnya. Terus kita sebagai rakyat kecil gimana, Mas? Kita mendoakan apa? Berdoa Semoga saja, segera diajab atau gimana? Saja. Hukum alam tidak bisa dimanipulasi. Saya pernah menulis, bahkan sering, hukum dunia yang tidak bisa dimanipulasi hanya 2, hukum alam dan hukum karma. Hukum karma. Udah, mau sekuat apapun, mau sebanyak apapun kekayaanmu, kalau yang namanya karma tetap berlaku. Semua pasti kebuka. Apapun itu ya, kebuka Apapun ya. itu. Dan pasti akan ada balasannya. Ada balasannya. Jadi kalau kita sebagai orang biasa, sebagai rakyat, saran saya lebih pandai membuka mata batin pribadi. Membuka mata batin pribadi. Dalam itu arti gimana, apa? Mungkin ya kalau sebelumnya suatu contoh kita ngambil contoh yang ringan saja. Dalam pemilihan kepala desa. Kepala desa, oke. Siap. Zaman dulu mungkin orang bisa lah disuap, oh sekian, ayo coblos saya, oh ayo pilih saya. Tapi di sini kita berharap masyarakat ini pintar-pintar melihat, pakai mata batinnya, pakai nuraninya, mana yang seharusnya figur mana yang seharusnya pas atau tepat dijadikan seorang pemimpin di sini. Contohnya lurah tadi. Lah kalau misalnya gini, Mas, kan sekarang kan sebelum mumpung belum lupa. Iya, belum lupa. Ya, oke. Apa toh yang diinginkan masyarakat sekarang, figur pemimpin yang seperti apa? Nomor 1, sebelum mereka bisa mengendalikan masyarakatnya, rakyatnya, seorang pemimpin yang diharapkan yang bisa mengendalikan hati dan pikirannya.
Ini sudah memasuki hawa angkara murka seorang Murka. manusia. Dari sifat tamak, sifat sombong, sifat serakah, itu akan muncul. Terus, Nah, berarti gini, gimana? kita harus pinter-pinter kita nih. harus pinter ya. Jangan kita nanti ya kalau secara belak-belakan banyak nanti orang yang pencitraan. Pastinya. Tapi di sini diharapkan masyarakat lebih pintar lagi. Yang dilihat bukan fisiknya, bukan casingnya. Insting kita gimana? Tapi kan sekarang apa namanya istilahnya tokoh-tokoh atau pelaku kontestasi itu ya, politik mulai dari desa, terus kabupaten, kota dan sebagainya. Sekarang kan modelnya main dum-dum. Berarti kalau seperti itu kata tadi Mas Tigor, berarti amplopnya diterima, tapi kita milih Kita sesuai harus hati. pinter-pinter. Gitu ya. Kalau kita terima itu berarti rezeki kita. Rezeki, ya. Tapi kita sebagai masyarakat berhak yang namanya memilih mana yang pas dan mana yang kurang pas. Pas bukan untuk kita pribadi. Kita pribadi. Pas untuk semuanya. Kita nggak usah jauh-jauh. Seorang lurah contoh. Oh nanti kalau aku jadi pemimpin, aku akan melakukan ini itu. Ini sementara ini dulu. Tapi lihat, 95% apa yang dilakukan. Jadi saya harap masyarakat saat ini jangan terlalu bodoh. Terlalu dimanipulasi. Iya. Terlalu ilusinya itu. Tapi sekarang kan media sosial seperti itu, Mas. Pencitraannya luar biasa itu. Ngomong-ngomong seorang media sosial, sekarang itu zamannya unik. Ada seorang pencuri sama senjata, sama handphone, lebih takut mana? Lebih takut handphone. Dia rekam viral. Iya. Nah, jadi apa? Semakin kita ke depan, semakin mudah melihat orang ini seperti apa. Tapi yang dinamakan pemimpin saat ini, kita tidak membicarakan yang berat-berat dulu ya. Dari hati nurani kita itu bisa kontak, bisa connect nggak sama si pemimpin ini? Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan. Itu berarti gini Mas, kan tidak semua individu sama ya, mungkin punya insting yang bagus, punya kalau untuk orang-orang awam supaya bisa melihat dengan hati itu seperti apa Mas? Apa memang bisa, oh iya ini bagus gitu? Hati nurani. Hati kita tertutup itu pada saat kita melihat ini. Gitu tidak ya? munafik. Seperti itu ya? Tidak munafik. Ketika kita melihat uang, tapi apakah buta itu berarti iya, ya? tapi apakah uang ini bisa menjamin? Banyak sebenarnya yang bertanya di saya, nanti siapa ya pemimpinnya? Siapa nanti pemimpinnya? Kuncinya satu, mau kita dipimpin siapapun, ya tergantung rakyatnya nanti melakukan apa. Ya. Misal, saya ingin menjadikan seorang pemimpin. Om Yakub sebagai rakyat gitu. Rakyat. Nanti kalau aku jadi mau aku olah seperti ini nih lah. Kita harus mikir lahan ini nanti jika diolah, apakah bermanfaat buat Om Yakob, apakah bermanfaat buat saya, apakah bermanfaat dua-duanya, ataupun tidak ada saling manfaatnya. Tapi Om, di 2023 tahun ini itu tahun dimana rakyat ini mulai kebuka pikirannya. Mulai kebuka semua. Mulai kebuka. Termasuk pencitraan palsu itu mulai kebuka. Ya? Rakyat sudah pinter. Iya, jangan sampai kita kena ilusi kesekian kali. Kan istilahnya sekarang kan rame itu toh, Mas Tigor, apa? Buzzer. Nah, buzzer kan seperti itu. Sekarang kan gampang direkayasa ya. Kayak misalnya, wah ini baik, wis di pamer-pamerkan yang kebaikannya. Kadang masyarakat ya itu tadi kalau sudah mendapatkan cuan dan lain sebagainya langsung buta ya. Tapi saya kira yang tahun ini enggak ya malah. Enggak. Jadi kayak alam ini ngebuka. Kita yang ngebuka bukan manusia. Oh gitu. Kayak alam ini dengan sendirinya membuka. Oh ini loh benar. Tokoh yang benar-benar bagus. Semua kebuka. Bisa jadi. Ini terawangan saya. Iya. Sebenarnya saya jarang membahas terawangan tentang politik. Tentang politik ya. Jadi nanti jangan kaget jika di pertengahan tahun ini atau akhir tahun tiba-tiba track record itu kebuka. Kok bisa ya?
Track record baik apa buruk ini? Track record buruk. Buruk. Kita harus mempertimbangkan nih. Kalau kita mempercayakan kepada A, B, C, D, kita harus lihat sejatinya track recordnya seperti apa. Suatu contoh yang sudah terjadi, ya kita sebenarnya tidak mau bahas ini. Track recordnya masing-masing kebuka nih. Orang awam tahu, apalagi kapan kejadian. Oke, situ aja. Situ aja. Berarti pemimpin yang bakal jadi pemimpin negeri ya? Ya. Terbuka semua. Terbuka semua. Terbuka semua. Disaring alam. Kalau biasanya yang menyaring kan manusia. Oh, dilihat manusia, dinilai manusia, dinilai masyarakat. Oh, ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk. Tapi alam membuka dengan sendirinya. Ceklek. Oh, iya ya. Ya berarti tokohnya sudah tampil ya Mas ya? Sudah kelihatan. Kelihatan. Iya. Kadang kalau saya lihat di di YouTube, di TikTok, di beranda TikTok lewat-lewat, oh auranya bersinar. Jalan pemimpin itu. Sinarnya berbeda sekali. Sinarnya beda. Cuma di sini nanti Om ada beberapa program kita tidak ngerti. Misal nanti pemimpinnya tergantikan dengan pemimpin lain. Apakah program-program ini akan terselesaikan? Oh, gitu. Loh, memang berarti ada peluang ganti tuh ini? Ganti rezim toh? Saya kan hanya menerawang. Saya hanya melihat. Jadi program yang sudah bagus sekarang bisa tergantikan? Iya, misal saya punya rumah ini, punya kos-kosan. Saya yang punya, saya mempunyai program, nanti kos-kosan saya ini akan saya warna kuning, akan saya kasih taman, saya kasih kolam. Begitu dibeli Om Yakob sebagai pengalih nama atas nama Om Yakob, belum tentu nanti ada kolam, belum tentu nanti warnanya kuning. Bisa saya ganti hijau atau biru gitu ya? Ya, akhirnya apa? Timbullah perdebatan. Sudah diumumkan, oh ini katanya diadakan kolam. Tapi kenapa ketika ganti kepemilikan kok kolamnya tidak ada? Terus anggaran kolam kemarin kemana? Itu nanti ada. Apakah ini yang diartikan zaman goro-goro di mana orang saling cuat-cuat? Wah, luar biasa ini berarti. Iya. Terus kita flashback lagi ke ramalan Jayaboyo di mana tahun kembar kita akan dihadapkan banyak masalah nih. 2022 ini sudah lewat. Yang saya khawatirkan jika terjadi di 2023 ataupun awal 2024. Apakah kita bisa memfilter cuitan-cuitan itu nanti? Cuitan-cuitan itu nanti bisa enggak? Pilihannya Februari, Mas. Februari. 14 Februari. Ya, kita 2024. Kita berharap, saya sendiri berharap pribadi selalu menginginkan yang terbaik. Yang terbaik buat kita dan semuanya. Untuk negeri. Tapi di sini harus di bawah, harus digarisbawahi. Harus pintar-pintar. Ketika suara Anda dibutuhkan, harus pintar-pintar, jangan kita asal. Kita mau beli tanah, kita tanda tangan, kita mikir tanahnya berapa hektar, letak strategisnya di mana, dijual berapa harganya. Kita pun kalau kemahalan kita tawar. Nah, ketika kita dipersilakan untuk bersuara, jangan asal bersuara, pilih pertimbangan. Loh Mas, kalau misalnya kita sudah jujur, masyarakat jujur, tapi kalau ada yang namanya kecurangan itu Mas, gimana? Enggak ya? Tahun ini itu tahun-tahun di mana pertimbangan alam itu mulai menjawab. Gitu ya? Mustahil enggak? Apa yang bagi kita mustahil kalau bagi Tuhan nyata, apa kita boleh perbuat? Buktinya apa? Sebelum saat ini, kemarin-kemarin. Mulai dari kasus-kasus besar, mulai dari kasus-kasus kecil, terungkap semua. Siapa pelakunya? Bukan orang sembarangan loh. Iya. Nah ini hukum alam. Mungkin yang selama ini kita sebagai masyarakat seakan-akan berpikiran seperti ini. Wah, hukum ini seperti ini loh. Yang berduit pasti menang. Yang berpangkat pasti menang. Belum tentu. Belum tentu ya? Belum tentu. Untuk saat ini dan ke depan ya? Belum tentu. Belum tentu ya? Jelas. Masyarakat sekarang lebih pintar. Lihat, apalagi yang kasus itu, penganiayaan itu. Dikawal luar biasa. Iya, harus itu. Jenderal-jenderal juga tidak berkutik, Mas. Ampun. Ya nah, itulah iya, yang seperti yang malam. Istilahnya memang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu kan, seperti Mas Tigor Terawang. Nanti bakal jatuh dan jatuh. Ternyata ya memang terbukti ya, kayak kasusnya FS hukuman mati.
Itu hukuman mati beneran ya? Hukuman mati. Dan ini tuh belum seberapa. Tahun ini itu hanya tahun pembuka. Tahun Dari pembuka 99% itu hanya 0, berapa persen. gitu Mas. Nanti banyak kita itu dibikin kaget. Kok bisa ya orang yang biasanya kita lihat. Kok bisa? Kok bisa? Ya bisa, yang namanya bangkai mau ditutup seperti apa, kebuka. Iya, buktinya transaksi liar di PPATK terbuka semua. Kebuka sekarang. semua. Triliunan. Bayangkan. Lah iya, kita kadang sebagai masyarakat ini banyak hamba-hamba sahaya yang perlu dibantu. Ternyata mereka bergelimang harta semua. Jadi ingat ini. Sing melarat saya melarat. Sing suke saya suke. Aduh, ya Tuhan. Ampun. Gitu ya Mas ya, politik ya. Berarti masyarakat harus pandai memilih figur. Harus pintar. Itu berarti mulai dari tingkatan bawah ya, dari lurah, bupati, wali kota, Jangan gubernur, kali itu pilih presiden. pasangan aja kita harus benar-benar membuka mata, membuka hati. Jangan mata aja yang kebuka. Ketika di pertengahan jalan kita ada problem, kita protes untuk apa?